Halo sore guys, jumpa lagi dalam acara Poles Podcast Lesehan Solo Bersimfoni. Ya, sore ini kita sangat senang sekali kita kedatangan tamu seorang tokoh Solo nih. Dia sebagai dosen Fakultas Pendidikan Universitas 11 Maret dan juga beliau ini adalah Direktur Program Solo Bersimfoni. Perkenalkan, beliau ini adalah Bapak Krisna Bayu Sangka PhD. Nah, beliau ini adalah salah satu doktor yang juga pemerhati media sosial dan tentang pendidikan karakter juga, yang saat ini sangat cocok sekali untuk tema kita sore ini. Nah, kebetulan tema sore ini dalam Poles kita ini atau podcast lesehan ini kita akan membahas mengenai yang baru fenomenal ini Pak Bayu yang baru fenomenal di medsos, yaitu tentang salah satu film yang berjudul Tilik. Nah, film Tilik ini sangat fenomenal sekali saat ini. Yang mungkin di Instagram, di YouTube, terus ada juga berseliweran juga stikernya di di WhatsApp grup ya. Dadi wonge sing solutif. Wah, itu yang baru yang saya sangat sekali. Ya. Oke, kita langsung aja. Mungkin menurut Pak Bayu bagaimana tentang fenomena film Tilik ini Pak Bayu? Silakan Pak Bayu. Oke, terima kasih Mas Didi. Ya. Ini undangannya dadaan luar biasa. Iya. Saya baru lewat di depan dicegat. Iya. Oh, mampir saya. Ternyata saya mau diomong-omongi. Iya. Bukan diomong-omongi. Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai Mas Didi. Iya. Ini di lesehan, podcast lesehan. Yes. Oke, jadi tadi masalah Tilik ya? Iya, film Tilik. Kenapa sih film Tilik ini menjadi fenomenal seperti ini? Menurut saya sebenarnya normal ya Mas ya, normal. Pertama, itu filmnya dibuat tahun 2018 oleh teman-teman Rafa Cana itu. Rafa Cana memang fokusnya membuat film-film semi dokumenter, mengangkat kearifan lokal, kemudian durasinya tidak lebih dari 30 menit. Yang kedua, kenapa jadi viral? Ya karena sebenarnya film Tilik ini temanya adalah tema keseharian kita, Mas. Oke. Ya kan? Kalian kan tadi tahu kan, jadi wong sing solutif. Dan memang kalau kita berada di lingkungan sosial seperti itu, orang-orang seperti yang diperankan di dalam film Tilik ini semuanya ada, semuanya terwakili, semuanya terwakili. Ada yang ratu gibah, iya betul sekali. Juragan rasan-rasan, iya, oke. Tukang kompor, ngombyongi, yang penting yahyo, iya, oke. Terus, tapi memang ini sebuah fenomena yang sangat terjadi, yang ada dan ya. Karena ringan tetapi bermakna. Oke. Bermakna ini menjadi film ini menjadi bagus. Oke. Terus terang Mas Didi. Oke. Terus terang. Saya nonton film ini sudah sekitar 2 bulan yang lalu. Oke. Waktu itu tayang di TVRI. Oh, oke. Iya. Nonton TVRI ya, ora sengaja. Ora sengaja nyetel TVRI, loh kok enek filmnya kok basa Jawa. Saya tertarik nonton dari awal sampai akhir. Kemudian saya kepoin apa toh. Jadi saya itu sudah ada di YouTube, udah ada 2 tahun yang lalu, tapi memang tidak didaftarkan secara izinnya macam-macam. Jadi mereka main grill ya. Oke, belum viral gitu Bapak ya mungkin ya. Belum viral, dan viral baru mulai tanggal 17 Agustus kemarin. Oke. Gitu jadinya. Oke. Memang bagus ini. Iya. Jadi film ini kalau saya melihatnya juga sangat kesan moralnya itu banyak sekali. Nah, gini Pak Bayu, kebetulan kan Solo Bersimfoni itu ada yang namanya hasta laku, ya kan ada nilai hasta laku, ada 8 nilai itu. Ada gotong royong, kuyup rukun, grapiak semana, lembah mana, ewo pakewo, pangerten, anda pasor dan tepo seliro. Lah, saya menurut Pak Bayu sebagai pemerhati media sosial dan mungkin pendidikan dari sisi karakter, apa nih nilai-nilai yang bisa kita ambil dari hasta laku dalam film ini Pak Bayu? Oh, banyak banget Mas. Ya, banyak banget. Dari hasta laku tadi 8-8-nya itu di cover oleh film ini. Oke. Meskipun ini pasti secara tidak sadar itu Mas Agung sutradaranya itu juga tidak sengaja mengeluarkan hasta laku, tapi dari ini kita bisa analisis satu persatu. Yang pertama,
andap asor. Oke. Andap asor itu gampangane dadi wong sing ora perlu nyombong, ora macam-macam. Tapi dicontohkan ini dalam apa konotasi ya dalam praktek yang terbalik. Tejo ini bolak-balik nih. Ya, gimana? Tejo ini kan peran sentral banget ini. Oke. Orangnya sombong. Mosok karo omong-omongan karo tangane ngene. Ini sudah sabar. Ini ya karena dia memakai perhiasan banyak gitu ya. Iya, oke. Iya, oke. Gitu kan? Guyub rukun jelas. Ngrombongi tilik siapa atau tilik orang yang ada di kampungnya yang kebetulan bulurah, mereka pengen menjenguk apa kabarnya, bagaimana macam-macam. Itu jelas itu guyub rukun. Oke. Yang ketiga, pangerten. Itu siapa? Yuning. Yuning. Ketika Butejo kebelet pipis. Ya, oke. Sangat pangerten, ngekei karet. Oh. Pangerten dah. Falsafahnya katanya orang Jawa kalau dikaret kuat gitu ya, Bapak ya. Kira ucul. Oke. Andap asor. Tadi andap asor udah ya? Tepos liro kita harus saling bertoleransi antara satu dengan yang lainnya. Misalnya apa toleransi nih? Mandek nguyuh diinteni, ya toh? Diinteni, kemudian ya ditunggu ya macam-macam seperti itu ada. Terus yang terakhir nih, tepos liro daripada rasido tilik bulurah ya wis mending ade ning pasar Beringharjo kan. Iya, kan ya mengobati kekecewaan. Terus apalagi mungkin dari Grapia Semana. Grapia Semana itu ada juga contohnya apa? Contohnya ketika Mas Fikri sama Mbak Dian keluar gitu kan langsung ngertake piye Mas Fikri kabare Mbak Dian walaupun akhirnya juga dinyinyirin gitu. Oh gitu ya. Oke. Ya kan? Betul. Gotong royong itu keluar dari skala keseluruhannya memang itu adalah pesan yang akan dikeluarkan. Yang paling muncul paling kelihatan itu waktu dorong truk, Mas. Oke. Kamu truk gede semono. Iya. Ada satu lagi, gotong royong melawan Pak Polisi. Iya. Nah, ini ada nilai tersendiri nih Pak Bayu. Kira-kira itu gimana nih kalau dari sisi mungkin dari sisi apa ya, ewo pakewuhnya atau mungkin Pak Polisinya juga karena dikeroyok sebegitu banyak orang. Lah itu gimana ya dari sisi? Nah, itu memang secara basic, kita setiap orang lah semuanya itu kan disuruh bayar pajak, retribusi, pungutan, apalagi denda. Itu kan rasanya abot toh, Mas. Iya, betul. Walaupun itu adalah kesalahan kita. Nah, ini muncul dan ini kebanyakan ini ada di kita mempunyai rasa ya, aku koyo ngene. Aku duwe kolega, aku duwe sedulur. Lah ditokke ketok banget. Dan itu mungkin Mas Didik juga pernah kayak gitu deh. Tak cokot loh. Tapi bagaimanapun juga kalau kita melihatnya ini ya sesuai dengan peraturan perundangan kan tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan. Makanya tadi karena tapi ya gitu nek wis didenda salah ya malah tuh diajoke bapak mbok empati bukan pada tempatnya empati seperti itu. Setiap kesalahan memang harus ditindak. Itu secara normal seperti itu. Gitu. Oke, taruh dari sisi ini Pak Bayu, mungkin dari sisi karakter nih dalam pemain yang ada di dalam Tilik ini sendiri. Kalau kita kaitkan juga dengan yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita. Kira-kira karakter mana nih yang benar-benar biasanya itu terjadi di lingkungan kita? Susah Mas, karena semuanya itu ada. Ada semua ya? Ada semua. Ada yang pura-pura jaim, ada yang sangat percaya dengan share-sharean Facebook, hoax WhatsApp, gitu ya. Ora peduli kuwi hoax apa itu benar atau enggak, ya udah yang di-share itu langsung di-share lagi. Itu kan memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita harusnya lebih memahami secara konten maupun konteks dari berita yang kita dapatkan. Itu pesan lain dari film ini. Jadi jangan mudah percaya dengan berita. Meskipun skenarionya Mas sutradara lagi itu pakai twist plot. Tapi ya namanya rasan-rasan dimanapun itu menjadi sesuatu yang nyeneng kayak Mas. Sampai seneng rasani uang ora? Kalau saya
Kalau saya sih nggak pernah sih. Tenane loh. Padahal enak loh. Rasa-rasan itu ada dua sisi loh, Mas. Oke, gimana itu? Sisi pertama nih, apa itu nek bener kuwi dadi gibah, dadi fitnah. Fitnah. Kok salah. Nek salah dadi fitnah, iya. Tapi nek bener itu menjadi kebenaran yang hakiki. Oh, gitu ya. Oke. Contoh dalam film Ngerti itu juga ada. winara kok. Ya kan? Apa itu? Gimana itu? Ya, misalnya Bu Tejo ngomong berdasarkan berita di share-sharean Facebook dan ditambahi bumbu nih nonton dewe muntah-muntah bla 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 jari ini macam-macam seperti itu. Oke. Sedangkan Yuneng defend mbok jangan kayak gitu loh. Memang sebenarnya pada posisi ini Yuneng menjadi orang yang lebih literate ya, lebih paham tentang literasi. Ojo gampang percaya karo berita. Oke. Harus di cross check dulu. Tetapi ini juga ada sisi apa namanya negatifnya. Karena di dalam film itu dikatakan bahwa Yuneng itu kan masih punya hubungan kekerabatan dengan Mbak Dian ini. Jadinya mana ada toh wong sing gelem dirasani diomongi eleke ning burine. Iya, betul. Iya. Oke, Pak Bayu. Mungkin apa ya tambahan lagi kalau dalam film Tilik ini baru yang benar-benar viral ini. Bagaimana sih ini Pak Bayu pesan kepada adik-adik yang ada di mungkin kalau sobat simfoni yang baru mendengarkan podcast kita ini dengan adanya film ini kira-kira apa nih pesan-pesan moral atau mungkin pesan yang kalau mungkin membuat konten, kalau membuat suatu ini ya Pak story atau mungkin status di dalam WA atau dan lain-lainnya itu kira-kira apa Pak Bayu mungkin? Yang pertama kita belajar mengenai anti hoax. Oke. Ya, anti hoax. Katakan yang benar bahwa itu benar dan kalau memang belum jelas kebenarannya jangan di-share. Udah tahan di diri Anda. Itu salah satu dari ciri pangertene kayak baju sampean nih. Oh iya betul ini. Nah ini bajunya Pangerten dari Solo Bersimbon ini guys. Yang kedua, ini masalah saya melihat ada penyuapan nih. Iya. Penyuapan karena saya juga aktif di organisasi anti korupsi. Jadi penyuapan di sini walaupun sekecil apapun yang sudah diniati itu dikatakan oh iki lho alhamdulillah apa ikhlas lillahi ta'ala ya Allah kayak gitu. Tapi terus akhirnya engko nek nampa ya ini dadi tim seseng bojoku. Nah, itu sudah masuk penyuapan. Ya, itu yang harus dihindari karena itu sudah melanggar hukum. Terus yang ketiga, gunakanlah kendaraan bermotor sesuai peruntukannya. Ini meskipun itu menjadi hal yang lumrah ya. Tetapi kalau teman-teman yang berada di daerah Solo dan sekitarnya, yang daerah pinggiran kayak rumah saya, sering melihat bahwa sepur kelinci itu juga sering digunakan sebagai alat untuk mengantar ke rumah sakit. Ya, ini juga sangat berbahaya sekali Bapak ya. Tidak ada fitur keselamatannya. Tidak ada fitur keselamatannya sama sekali. Oke, yang selanjutnya mungkin ini isu-isu tentang feminisme ya. Feminisme bahwa orang wanita. Kita kan munculnya asumsinya Bu Tejo dan Bu Tri ya. Bu Tri itu kan karena melihat bahwa Dian ini sebagai seorang wanita yang cantik, ya jelas cantik dibanding ibu-ibu yang lain bisa nom. Tapi wanita itu semua sebenarnya juga cantik Pak Bay ya. Iya, seperti dari punya wanita itu kalau di international beauty pageant kayak dengan Miss World itu kan ada 3 kriteria kan, ada brain, behavior, and beauty, kan. Tetapi yang sering dijadikan stigma ya, yang pertama ya beauty-nya dulu. Nek nonton nek kira-kira kalah saing ya wis akhirnya mana hantam. Oh gitu ya. Itu yang sebuah hal yang mungkin bisa kita pelajari. Kita janganlah menjadi seperti itu. Meskipun Bu Tejo ini ada benarnya juga. Ada juga yang benar juga. Karena apa? Dia orangnya yang outspoken, ya, kendel, wani, dan itu tadi
Dadi wonge mbok sing solutif. Oke. Itu Bu Tejo. Oke. Kalau nggak solutif tak cokot lo ya. Oke guys, ini kita juga cukup menarik sekali ya tentang Poles kita hari ini, yaitu podcast lesehan sore ini. Mungkin kata terakhir Pak Bayu, ada yang perlu disampaikan lagi sebelum podcast Poles kita tutup? Wes. Iya. Jadi kita usah lama-lama, nanti kuotanya besar. Oke. Jadi kayak gini teman-teman, Hasto Laku yang dikembangkan Solo Bersimfoni ini mempunyai peran yang sangat penting ya. Iya. Sangat penting. Kita teman-teman ini anak-anak muda mungkin nek ada kejadian tilik seperti itu mungkin wis luweh lah. Yang sing loro ya wis loro, nek ora nek aku nek duwe wektu ya tak mangkat dhewe, nek ora ya tak dongake saka omah kayak gitu. Okay. Ini harus kita kembalikan lagi bahwa kebersamaan itu penting. Ya. Yang kedua, Hasto Laku ini menjadi ciri kita ketika kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman nanti bisa melihat film Hasto Laku, Tilik ini sekali lagi dan kemudian mungkin merefleksi sebenarnya kalau aku ngomentari koyo ngene ya kuwi jane aku kepiye. Ya kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau saya mengomentari jelek, apakah saya sudah baik? Kalau saya mengomentari baik, apakah yang dilakukan di dalam film itu sudah benar-benar baik? Jadi kembali lagi bahwa Hasto Laku itu menjadi penting. Oke. Gitu, Mas. Yes, terima kasih Pak Bayu. Jadi poinnya adalah teman-teman Sobat Simfoni semua. Jadi kalau kita melihat film Tilik ini, kita juga harus bisa menerapkan nilai-nilai yang baik di dalam film itu sendiri. Jadi yang pertama, kita juga harus dalam film itu mengartikannya harus ada nilai Hasto Laku. Mungkin adik-adik SMA itu kalau temennya di sini mungkin kalau udah nggak masuk 2 hari atau 3 hari gitu, ya kita coba datang ke rumahnya. Itu salah satu nilai-nilai positif juga. Jangan izin 3 hari nggak ada yang menengok atau nggak pangerten lah, itu adalah salah satu hal yang mungkin harus dihilangkan karena nilai-nilai Hasto Laku, nilai-nilai guyub rukun, pangerten nih ya guys ya, itu harus kalian benar-benar terapkan di lingkungan sekitarnya. Oke gitu teman-teman semua Sobat Simfoni, terima kasih sudah mendengarkan ini Poles podcast lesehan bersama Bapak Dr. Kresna Bayu Sangka dan saya Didik Prasetyanto selaku Direktur Operasional Solo Bersimfoni. Terima kasih ya guys sudah mendengarkan. Saksikan kelanjutannya nanti di Poles selanjutnya. Oke guys, see you.